Zodiak dan astrologi mungkin sudah eksis sejak ribuan tahun yang lalu. Tapi kalau kita lihat sekarang, khususnya di era Gen Z, ramalan bintang ini jadi semacam tren baru yang booming lagi. Dari feed Instagram sampai Twitter, zodiak ada di mana-mana. Orang-orang ngomongin Aries yang impulsif, Virgo yang perfeksionis, Scorpio yang misterius, yang mungkin sebagian dari mereka hanya seru-seruan. Namun, tidak sedikit dari mereka yang menggunakan zodiak sebagai pedoman hidup, bahkan untuk menentukan apakah seseorang layak dijadikan teman atau lebih baik dihindari. Fenomena ini jadi semakin menarik karena di tengah dunia yang semakin modern dan rasional, kepercayaan pada sesuatu yang seharusnya sudah kuno malah makin tumbuh subur. Kenapa generasi yang lahir di era teknologi maju dan sains yang berkembang pesat malah makin tertarik pada sesuatu yang tidak ilmiah seperti zodiak? Kalau kita melihat lebih dalam, salah satu alasan kenapa banyak dari Gen Z yang percaya pada zodiak adalah karena astrologi menawarkan semacam coping mechanism atau perilaku untuk mengatasi stres, tekanan, dan situasi yang sulit. Hidup di era yang penuh ketidakpastian, mulai dari isu politik, krisis ekonomi, hingga masalah sosial, membuat banyak anak muda merasa kehilangan kendali. Astrologi dengan segala prediksi dan kategorisasinya menawarkan semacam kepastian di tengah dunia yang kacau. Astrologi memberikan struktur sederhana untuk memahami hidup yang kompleks. Dengan membagi manusia ke dalam 12 kategori zodiak, kita jadi merasa punya penjelasan untuk kepribadian, nasib, dan bahkan hubungan antar individu. Misalnya, ketika seseorang merasa galau soal hubungan asmara yang tidak berjalan lancar, dia bisa menyalahkan ketidakcocokan zodiak daripada harus mengurai masalah yang mungkin lebih dari sekedar rumit. Ini memberi semacam rasa kontrol bahwa hal-hal terjadi karena bintang-bintang yang memang sudah menentukan, bukan karena kita tidak berdaya atau hidup ini acak. Di tengah ketidakpastian hidup dan tekanan sosial, astrologi menjadi semacam pegangan. Menurut Carl Gustav Jung, astrologi memberikan simbol-simbol yang bisa digunakan orang untuk memahami diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Ini adalah cara kita untuk mengisi celah yang kadang tidak bisa dijelaskan oleh sains atau realitas. Jadi, bukan cuma Gen Z, manusia pada dasarnya memang suka mencari makna dalam simbol-simbol, dan astrologi adalah salah satu cara kita melakukannya. Generasi Z adalah generasi yang tumbuh di era digital, di mana identitas bisa diciptakan dan dibentuk melalui platform online. Astrologi memberikan narasi yang kuat untuk membangun identitas diri. Banyak orang yang menggunakan zodiak sebagai bagian dari identitas sosial mereka. Di bio Instagram, kamu mungkin sering menemukan orang menuliskan Gemini Sun atau Pisces Moon. Atau ketika seseorang menulis username, mereka sering menyebutkan zodiaknya sebagai kombinasi dari nama mereka, seolah itu memberi gambaran siapa mereka sebenarnya. Ini terkait dengan kebutuhan manusia untuk merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Menurut teori Abraham Maslow, salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk memiliki dan merasa bagian dari suatu kelompok. Zodiak dalam hal ini berfungsi sebagai penanda sosial. Ketika seseorang berkata, "Saya seorang Scorpio," mereka tidak hanya mengidentifikasi diri dengan sifat-sifat Scorpio, tapi juga mencari orang lain yang bisa nyambung dengan cara berpikir mereka. Selain itu, media sosial menciptakan ruang bagi astrologi untuk berkembang pesat. Tidak sedikit konten kreator yang fokus pada astrologi dan membuat prediksi harian atau mingguan berdasarkan zodiak. Algoritma media sosial juga berperan besar dalam menyebarkan konten ini secara luas. Kalau kamu sekali dua kali memberikan like pada konten astrologi, siap-siap saja, kamu bakal terus dibanjiri dengan meme dan prediksi zodiak. Hal ini memperkuat kepercayaan bahwa astrologi adalah cara yang sah untuk memahami diri dan orang lain. Selain menjadi alat untuk mencari kepastian, astrologi juga bisa menjadi sarana untuk self-reflection. Gen Z adalah generasi yang sangat peduli dengan kesehatan mental dan self-awareness. Banyak dari mereka yang menggunakan astrologi sebagai cara untuk lebih memahami diri mereka sendiri. Baca ramalan zodiak atau kepribadian berdasarkan bintang membuat orang merasa mereka mendapatkan penjelasan atas perilaku atau emosi yang mereka rasakan. Contohnya, ketika ramalan zodiak mengatakan bahwa seorang Capricorn cenderung perfeksionis dan cemas soal masa depan, pembaca Capricorn akan merasa
Oh, pantesan. Ini menjadi semacam jalan pintas untuk refleksi diri yang mudah dicerna daripada harus menjalani terapi panjang atau mendalami psikologi. Astrologi memberikan jawaban instan tentang siapa kita dan kenapa kita bertindak seperti ini. Padahal, kalau diteliti secara ilmiah, astrologi sebenarnya tidak punya dasar yang kuat. Banyak studi yang membuktikan bahwa zodiak tidak berpengaruh pada kepribadian seseorang. Tapi faktanya, orang cenderung mempercayai sesuatu yang membuat mereka merasa lebih paham akan diri mereka sendiri, bahkan kalau itu tidak ilmiah sekalipun. Yang lebih menarik atau lebih mengkhawatirkan, banyak dari Gen Z yang bahkan menggunakan zodiak sebagai pedoman untuk memilih teman atau pasangan. Ada yang bilang mereka tidak mau berteman dengan Gemini karena terlalu dua muka, atau menjauhi Scorpio karena dianggap terlalu intens. Ini tentu jadi persoalan menarik, karena bagaimana mungkin seseorang ditolak atau diterima hanya berdasarkan bulan kelahirannya. Fenomena ini mencerminkan betapa astrologi bagi sebagian orang telah beralih fungsi dari alat refleksi diri menjadi alat kategori sosial yang rigid. Sebenarnya kita memang cenderung mencari pola atau kategori untuk memahami dunia. Astrologi memberikan skema sederhana. Kalau kamu lahir di bulan ini, kamu cenderung punya sifat A, B, atau C. Kalau seseorang cocok dengan preferensi zodiak kita, mereka lebih mungkin untuk jadi teman kita. Ini mirip dengan stereotipe, hanya saja kali ini berdasarkan bintang. Namun, bahaya dari cara berpikir ini adalah kita jadi menilai seseorang bukan dari karakter sebenarnya atau pengalaman hidupnya, melainkan hanya berdasarkan zodiaknya. Padahal, manusia itu jauh lebih kompleks dari sekedar apa yang ditentukan oleh tanggal lahir mereka. Ada beberapa alasan mengapa fenomena ini terjadi. Salah satunya adalah fenomena Barnum Effect. Suatu kondisi di mana seseorang cenderung mempercayai deskripsi umum tentang diri mereka yang sebenarnya bisa berlaku untuk siapa saja. Ketika kita membaca deskripsi zodiak, kita sering merasa nyambung banget dengan diri kita. Padahal, kalau dilihat lebih objektif, deskripsi itu bisa cocok dengan siapapun. Misalnya, ketika horoskop bilang, kamu merasa khawatir akhir-akhir ini, tapi tenang, hal baik akan datang. Siapa yang tidak pernah khawatir? Tapi karena kita membaca itu dalam konteks zodiak kita merasa ramalan itu bersifat personal. Selain itu, banyak dari Gen Z yang tumbuh di era di mana institusi-institusi tradisional seperti agama dan komunitas lokal mulai kehilangan daya tarik. Astrologi dalam beberapa hal memberikan alternatif yang menarik karena terasa lebih fleksibel dan personal. Kamu tidak perlu ikut aturan ketat atau ritual tertentu, tapi tetap bisa merasa ada semacam makna dalam hidup kamu. Jadi, fenomena Gen Z yang mempercayai zodiak bahkan menggunakannya untuk memilih teman atau menghindari orang adalah gabungan dari banyak faktor. Dari kebutuhan akan kepastian di dunia yang semakin tidak pasti, keinginan untuk merasa terhubung dengan orang lain, hingga kebutuhan untuk refleksi diri dengan cara yang instan dan mudah dipahami. Meskipun astrologi tidak punya dasar ilmiah yang kuat, kenyataannya banyak orang merasa bahwa astrologi memberikan makna dan struktur dalam hidup mereka. Tapi, seperti halnya fenomena sosial lainnya, kepercayaan ini juga punya resiko. Ketika kita mulai menilai orang hanya berdasarkan zodiak mereka, kita mungkin kehilangan kesempatan untuk melihat kompleksitas dan keunikan individu tersebut. Zodiak mungkin memberikan hiburan atau panduan sementara, tapi dalam jangka panjang, lebih penting untuk menilai orang berdasarkan pengalaman hidup dan interaksi nyata daripada berdasarkan posisi bintang pada saat mereka lahir. Pada akhirnya, apakah zodiak akan terus menjadi tren besar atau hanya sekedar fase sementara? Yang jelas, fenomena ini memberikan gambaran yang menarik tentang bagaimana generasi muda mencari makna dan struktur dalam hidup mereka di era yang serba cepat dan tidak pasti ini.